Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan saudaraku. Kembali lagi bersama saya Meliani Sapitri di Abi Umi Channel dalam tayangan Ikro. Masih bersama Pak Ustadz Amin dan bersama Abi. Oke, lanjut aja ya. Sekarang kita akan kembali lagi membahas, belajar lagi bersama-sama mengenai puasa Ramadan ya. Oke, sahabat dan saudaraku sekalian, masih pada semangat? Masih dong, masa harus malas-malesan? Kita kan harus tetap bersemangat ya untuk belajar, untuk terus-terusan menggali ilmu agama gitu ya. Ini di sini kita masih bersama Abi dan Pak Ustadz. Di sini masuk tuh mau nanya loh, tradisi munggahan tuh menurut Pak Ustadz sama Abi gimana nih? Kalau munggahan ya. Munggahan itu biasanya menjelang bulan Ramadan. Iya, menjelang bulan Ramadan. Itu tradisi budaya. Di Indonesia mungkin ada munggahan. Beda-beda daerah kan ada namanya munggahan, ada yang namanya papajar gitu kan. Itu kan mau menjelang Ramadan dan lain sebagainya. Itu bukan wajib menurut saya, tapi Allah alam ya. Itu ada orang yang lebih tahu dan lebih paham. Tapi menurut saya bukan untuk itu tradisi budaya, tapi tetap ada hikmah dan ada kebaikan di dalamnya pasti. Contohnya seperti bersilaturahmi itu wajib kan? Iya. Silaturahmi, minta maaf gitu kan sebelum Ramadan itu wajib gitu kan? Ada baiknya. Terus tradisinya munggahan itu ada lagi berziarah nadran kalau di Bandung gitu, kalau di orang Sunda ada dandran, mendatangi atau mendoakan di tempat atau di kubur atau di tempat ziarah kubur gitu kan. Mungkin ada hikmahnya. Kenapa ada hikmahnya? Sebab di awal bulan Ramadan Rasulullah SAW bersabda, Allah membebaskan sejuta ruh. Sejuta ruh ketika mau masuk bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan dari sejuta ruh itu ahli kubur kita yang termasuknya yang dibebaskan dari siksa kubur. Itu dari dispensasi keringanan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini kan mungkin Pak Ustadz, garasi ya dari pemerintahan kepada tahanan-tahanan di penjara. Tidak dibebaskan ya? Iya. Gara-gara munggah. Jadi ada hikmahnya lah mendatangi tempat berziarah. Kan cuman kita niat harus kuat, sebab innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu tergantung niatnya. Ya, kita mendoakan, mendatangi kuburan, mendoakan lah ya. Sebagai kita anak yang soleh kan. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang soleh dan soleha yang selalu mengalir kebaikannya, doanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua kita. Kalau mendatangi, mudah-mudahan ada hikmahnya. Tapi itu semua tradisi. Biasanya di sebelum Ramadan munggahan. Tetap mau menjelang Ramadan atau tidak mau menjelang Ramadan, itu tradisi itu harus digunakan dan harus dilaksanakan. Jadi berdoa tidak harus menjelang Ramadan aja ya. Setiap waktu pasti kita bersilaturahmi, berdoa dan di mana saja juga bisa. Tidak harus selalu. Itu tradisi biasanya gitu kan. Menjelang Ramadan ada munggahan. Kalau budaya masuk ke dalam agama, kalau baik sesuai dengan agama, itu insya Allah hasilnya baik. Ya, kalau agama masuk ke budaya, udah pasti baik. Gitu. Nah, yang saya maksud gini, ketika munggahan itu ada kumpul atau di mana di suatu tempat keluarga yang ditentukan. Ada satu keluarga seumpamanya yang kurang mampu atau gimana, tapi dia datang dengan terpaksa gitu kan. Nah, katakanlah ini jaraknya mungkin jauh ya, mungkin tuh. Terus ketika selesai munggahan dia bingung ini mau nyari rezeki di mana, ya kan? Nah itu yang kurang bagus ya, kurang bagus. Nah kalau memang ada di antara keluarganya yang menjamin dia, ya udah, gak usah pikir apa-apa, bawa baju, segala macam ikut. Nah itu dia dengan senang hati ya. Nah salah satu bentuk ibadah yang menyenangkan orang juga, membahagiakan ibadah juga ya. Yang kurang bagus tadi
yang nggak mampu dipaksain pergi. Nah, Begitu itu. selesai pergi, Nah, itu yang harus Itu dihindari, waspada. betul itu yang harus dihindari. Makanya ini untuk supaya kita tujuannya adalah merasa bahagia dan bangga. nah Masuk bulan Ramadan Iya. harus bahagia masuk bulan Ramadan. Makanya kalau kita diberikan kelebihan rezeki, ayo saudara-saudara kita bantu supaya kita berkumpul beramai-ramai untuk malam bersilaturahmi malam pertama lah gitu minimal dengan orang tua kan jadi bahagia. malam pertama kayak pengantin lah. Ya malam bulan Ramadan tadi ada namanya munggahan lah rame-rame gitu kan. Adik kakak, sanak famili, cucu cicit kumpul. Asal jangan dipaksa gitu kan. Jangan memberatkan. Jangan ada yang berduka lah ya. Jangan dulu berarti ada yang tidak bahagia. Iya. Gitu. Jadi dosa kan. Tahulah pasti melihatlah yang punya kakak kita atau yang kurang punya bantu ongkosin beri makannya pulangnya dikasih apa untuk supaya bahagia sampai sebulan Ramadan kalau memangnya itu kan jadi tenang ibadahnya itu lebih baik pahalanya kan Ibadah tenang terus memperpanjang tali silaturahmi itu kan bisa apa ya memanjangkan umur kita dimudahkan juga rezekinya ya orang yang memperpanjang silaturahmi itu salah satunya. Nah yang repot yang memutuskan Pak Ustaz. iya. Nah itu. Yang memutuskan mah wajangan lah. Kenapa? Isnani layang dulu Allah Ta'ala yaumal qiyamah. Ada dua golongan orang yang akan dicuekan di hari kiamat. Di antaranya yang pertama adalah jadi orang yang jahat terhadap tetangga. Makanya tetangga itu harus diperbaiki gitu. Saudara yang utama itu. Saudara tetangga itu kita harus diperbaiki, jangan jahat terhadap orang lain lah. Yang kedua, waqati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Itu orang yang dua tersebut akan dicuekan oleh Allah di hari kiamat. Jangan sampai ya dengan adanya tradisi-tradisi seperti itu malah memutus tali silaturahmi atau malah menimbulkan perdebatan gitu ya. Justru harus semakin erat silaturahminya, semakin kuat jiwa sosialnya gitu tentunya dan mungkin baguslah orang tua dulu supaya mempersatukan keluarga. Nah itu pasti ada hikmahnya. Ini hampir sama kayak munggahan ya. Kebiasaan juga sebelum puasa itu berziarah ke makam. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Urusan ziarah ke makam itu waktu Rasulullah SAW itu pernah melarang ziarah. Tapi setelah kesini fajuruni kan ada kata gitu kan silahkan ziarah mendatangi makam kan asal niatlah kembali lagi ketika mendatangi makam tempat-tempat ziarah atau tempat-tempat orang yang punya jasa lah gitu kan jangan meminta kepada makam tapi mendoakan gitu intinya. Jadi kembali lagi lah saya mau meluruskan tentang masalah ziarah. Masalah ziarah itu intinya adalah mendoakan, bukan meminta. Ya, kalau meminta salah kaprah. Di tempat ziarah ada kita minta kayak dulunya. Berarti kayak duluan orang yang meminta-minta itu tiap hari di sana. Kalau kita bisa misalnya satu kali atau kapan lah gitu kan, pasti kayak duluan yang minta-minta tuh. Tapi yang minta terus kita. Ya, mungkin banyak persepsi buat mereka. Satu kenapa mereka jadi banyak semuanya di situ yang minta-minta semua segala macam. Sedangkan di dalam Islam itu Rasulullah mengajarkan untuk tidak meminta. Lebih baik memberi daripada meminta kan gitu. Nah, ini yang jadi salah kaprah semuanya gitu kan. Jadi ketika yang mau ziarah pun mau datang ke sana harus nyiapin uang receh. Nah, itu kan jadi beban. Nah, si peminta ini beranggapan ya kan satu tadi mungkin orang udah banyak THR atau gimana segala macam. Nah si pemberinya pun menganggap itu adalah satu amalan ya sedekah begitu kan begitu. Nah ini jadi terus berkembang. Nah jadi gimana nih pembelajaran yang baik atau yang buruk nih? Menurut saya kalau bisa itu diminimalisir lah gitu kan. Itu kurang baik, jadi mencemari nama daerah kan, jadi kebanyakan orang-orang meminta-minta gitu kan, tapi kita sebagai manusia kalau ada yang minta pasti
Gak teganya, Iya. gak tega. Pasti kita menyiapkan. Siapa tahu itu yang minta itu kan tidak tahu. Wallahu alam, apa suruhan Allah mungkin, Iya. rezeki kita harus dibagi kepada orang Iya. tersebut. Mungkin. Apalagi dipaksa kan mintanya, minta mau, minta mau. Pernah punya pengalaman gini. Ketika saya ziarah nih, kebetulan memang mau Ramadan gitu kan. Udah, ini emang udah siapin uang receh semuanya gitu kan. Nah, duit receh, datang nih ternyata yang betul-betul ngurusin makam nih, makam saudara kita gitu. Nggak ada duit kan jadi beban. Salah ngasih kan ini. Ini salah ngasih. Oke, mungkin selanjutnya juga aku mau nanya soal sahur nih Pak Ustadz. Waktu sahur yang baik tuh jam berapa atau mungkin di mana, dan apa waktu sahur itu apakah wajib gitu bagi setiap muslim sahur itu wajib atau boleh enggak atau gimana nih Pak Ustadz? Kalau sahur itu diharuskan lah, karena supaya kita lebih kuat gitu kan. Ya, Yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sahur itu hampir mendekati wajib. waktu datangnya Oh, imsak. waktunya. Tapi itu diharuskan ya, Diharuskan. enggak wajib juga gitu. Tetap kalau puasa wajib mah diharuskan lah. Diharuskan ya, diusahakan memang harus Diusahakan, gitu. harus sunnah dan pahalanya banyak sekali. Tapi untuk kalau misalkan lupa, ketiduran, kecapean itu sahur tidak jadi ini juga ya. Ya, tidak jadi alasan lah. Dosa gitu Jadi sampai. dosa. Oke. Tapi tetap harus niat Harus di diniatkan awal juga kalau ya, wajib. untuk sahur. Beda dengan puasa sunnah. Ya betul. Puasa sunnah kelupaan siang hari langsung aja puasa. Kalau puasa wajib tetap harus niat. Makanya ada sebagian ulama mengatakan bahwa niat puasa itu di awal Ramadan disatukan sebulan adanya. Oh, ya. Itu apa? Kenapa? Supaya menghindari lupa. Lupa itu. Iya. Gitu. Sebab puasa wajib kalau tidak pakai niat puasanya biasa. Nah, selain itu kalau tarawih sendiri waktunya ini nggak sih kan panjang gitu. Tapi kalau misalkan tarawih disatuin sama tahajud itu gimana tuh, katanya kan ada tuh orang-orang yang sekarang saya suka denger gitu. Ada tarawih sama tahajud gitu. Tarawih itu adalah qiyamul lail, ya. Iya. Sholat di malam hari. Malam hari. Boleh disatukan dengan tahajud gitu kan. Dan tetap yang disunahkan oleh Rasulullah adalah setelah sholat isya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa ya sahabat dan saudaraku, kita sudah ada di penghujung acara. Karena waktu juga terbatas, kita tadi sudah sharing-sharing bersama Abi, bersama Pak Ustadz. Semoga apa yang sudah kita sharingkan, sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk bersama-sama. Nah, agar bisa bermanfaat untuk bersama-sama, makanya jangan lupa yuk like and subscribe channel Abi Umi supaya kita bisa terus belajar bersama-sama mensyiarkan agama Allah di sini. Oke, jangan lupa ya teman-teman, ajakin teman-temannya, kita nanti bisa belajar bareng. Makasih ya untuk hari ini Abi, Pak Ustadz, dan saya Meliani Sapitri pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.